Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Saya percaya saudara tetap hidup di dalam sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bisa berkata amin. Jemaat yang ada di gereja ini, bahkan yang ada di rumah, halo yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati saudara juga. Saya percaya saudara sedang menyaksikan program ini, dan mari kita membuka Markus pasalnya yang ke-10. Ayat yang tidak asing yang pernah saya khotbahkan kepada saudara, tetapi pagi hari ini kita melihat kembali ayat ini karena kita tahu kebenaran firman itu selalu baru dalam hidup kita. Markus 10 ayatnya yang ke-46. Markus pasal 10 ayat 46. Saya bacakan ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tiba Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bisa berkata amin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus menyembuhkan Bartimeus. Dan diakhiri dengan ayat, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perhatikan kata imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi untuk kita diselamatkan, untuk kita ditolong, kita diselamatkan dari berbagai virus corona, adalah imanmu. Bisa berkata amin? Iman. Bukan hanya kita menjaga imun, kata Ibu Gembala tadi, tapi kita juga harus kuat iman. Karena iman itulah yang menyelamatkan kita. Bisa berkata amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Bartimeus ini mengalami pertolongan Tuhan? Jawaban dari imannya yang menyelamatkan. Coba perhatikan ayat demi ayat. Ayat 40-an. Ayat 40-an berkata begini, "Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan." Pengemis yang buta namanya Bartimeus, anak dari Timeus, dan duduk di pinggir jalan. Pengemis yang buta dalam versi yang lain dicatat dia ini buta sejak lahir. Jadi secara medis tidak bisa disembuhkan karena buta sejak lahir. Dan Bartimeus ini buta sejak lahir. Kemudian kesehariannya dia duduk di pinggir jalan, menjadi seorang pengemis. Buta, seorang pengemis. Jadi menurut ukuran manusia, ini orang tidak bisa lagi diselamatkan. Ini orang tidak bisa lagi disembuhkan. Sudah buta, sudah pengemis, masa depan curam, tidak ada harapan lagi. Tetapi perhatikan ayat yang terakhir berkata-kata
berhentilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Bagi Tuhan segala sesuatu Dia bisa lakukan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan tidak bertanya Bartimeus, sejak kapan kamu buta? Tetapi dalam ayat ini jelas Yesus mengatakan kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus seorang yang buta sejak lahir, seorang pengemis. Kemudian Tuhan rubah karena imannya kepada Tuhan. Nah, bagaimana seorang berjalan dalam iman sehingga dia melihat pertolongan Tuhan? Bagaimana seorang berjalan dengan iman sehingga dia melihat mujizat Tuhan terjadi? Coba perhatikan ayat-ayat berikut. Ayat yang ke-47 berkata begini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan yang pertama, seorang yang berjalan dalam iman dan iman itu menyelamatkan dia. Yang pertama ayat ini berkata, ketika didengarnya. Artinya Bartimeus membuka telinga untuk Tuhan, membuka telinga untuk firman Allah, maka mujizat terjadi. Saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini, banyak buka telinga untuk firman Tuhan, banyak dengar nasihat dari firman Allah. Ada banyak orang hari-hari ini karena virus corona terlalu terintimidasi dengan setan melalui virus corona, terlalu banyak mendengar berita-berita tentang corona dan menjadi takut. Tetapi Bartimeus, dia buka telinga untuk Tuhan. Ada banyak orang lebih suka buka Google dan mencari apa manfaat dari virus corona, apa dampak dari virus corona, daripada dia membuka Alkitab. Saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau iman ingin menyelamatkan engkau, dengarkan firman Allah. Buka telinga untuk kebenaran firman Allah. Amin. Di dalam Keluaran 15 ayat 25 berkata begini. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala yang perintah yang kuperintahkan kepadamu, maka tidak ada penyakit manapun yang akan kutimpakan kepadamu dan kepada orang Israel. Bisa berkata amin. Rahasia kita sehat, rahasia kita diberkati, rahasia kita terhindar dari virus corona. Pegang firman Tuhan, pegang perkataan firman Allah. Bisa berkata amin. Di dalam Injil Lukas dijelaskan, kalau Tuhan tidak izinkan, sehelai rambut kita itu tidak akan keluar dari kepala kita. Bisa berkata amin. Pegang ini. Tetapi banyak orang hari-hari ini terintimidasi, lebih suka dengar berita-berita yang menggetarkan. Dunia hari-hari ini sedang dilanda ketakutan. Tetapi Tuhan mau kita kembali kepada firman. Kita dengar perkataan firman Allah. Yesaya berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Kita pegang firman Allah. Kalau kita dengar, kita pegang firman Tuhan, saya yakin iman kita yang menyelamatkan kita. Bisa berkata amin. Ini yang dilakukan oleh Bartimeus. Yang kedua, yang pertama tadi membuka telinga untuk firman, untuk Tuhan. Yang kedua, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iman Bartimeus menyelamatkan karena yang kedua, dia datang pada alamat yang tepat, yang namanya Yesus. Bukankah ayat ini menjelaskan ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus? Ada di situ murid-murid, ada Petrus, ada Yohanes, ada Andreas, dan sebagainya. Tetapi kenapa Bartimeus tidak berseru, Yohanes tolong saya, Petrus tolong saya? Tetapi dia datang pada alamat yang tepat, namanya Yesus. Yesus anak Daud, kasihani aku. Datang kepada alamat yang tepat, namanya Yesus. Haleluya. Banyak orang ketika mengalami masalah,
Dia lebih mengutamakan datang ke dokter. Bukankah dokter juga mati karena corona? Banyak orang ketika mengalami persoalan datang kepada atasan. Bukankah ada banyak orang juga atasan wali kota pun mati karena corona? Tetapi kita mau datang kepada Yesus. Amin. Bartimeus datang pada alamat yang tepat, namanya Yesus. Kenapa? Manusia tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tetapi Tuhan sanggup menyelesaikan masalahnya, yaitu Yesus. Makanya dia tidak berteriak kepada murid-murid, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah. Datang pada alamat yang tepat, maka iman kita pasti menyelamatkan kita. Haleluya. Datang pada alamat yang tepat, tetap berseru kepada Yesus. Bartimeus dia datang pada alamat yang tepat. Makanya mata yang buta sejak lahir dicelitkan oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Bisa berkata amin? Yang di rumah bisa berkata amin? Haleluya. Yang ketiga, untuk kita melihat iman kita menyelamatkan kita seperti Bartimeus. Yang ketiga, ayat ini berkata begini. Ayat 40. Ayat 48. Berkata begini. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Yang dilakukan oleh Bartimeus, sehingga imannya yang menyelamatkan dia. Ketika dia alami masalah, ketika dia alami halangan dari orang-orang yang sedang mengikuti Yesus, itu tidak membuat imannya jatuh, tidak membuat imannya kendor, tetapi semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihani aku. Tetap berseru walaupun ada tantangan, tetap berseru kepada Yesus walaupun ada virus corona. Bisa berkata amin? Tetap berseru kepada Yesus walaupun mungkin kita tidak bisa lagi beribadah secara berkumpul bersama banyak orang. Tetap berseru engkau dimanapun, di rumah, di mana saja, berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Banyak orang negor, diam Bartimeus. Tapi Bartimeus tidak diam. Semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sehingga membuat imannya dia diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Tetap berseru walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, walaupun di tengah-tengah kesulitan. Yang pengusaha hari-hari ini alami masalah yang luar biasa. Saya mendengar, aduh sepi toko saya. Tidak ada langganan lagi. Langganan terkadang gak dagang lagi. Toko saya, dagangan saya sepi. Tetap berseru. Saya percaya ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Bisa berkata amin? Itu yang ketiga yang dilakukan oleh Bartimeus. Yang berikut, coba perhatikan yang berikut. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lihat, ketika Bartimeus membuka telinga untuk Tuhan, datang pada alamat yang tepat namanya Yesus, tetap berseru sekalipun ada tantangan, menghentikan langkah Yesus, dan Yesus berbalik menolong dia. Haleluya. Itu langkah-langkah iman. Tetapi ada satu langkah iman juga sebelum Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-50 berkata begini. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Perhatikan ayat ini. Yang keempat, saya memberitahu langkah iman menyelamatkan.
Langkah iman menolong kita. Yang keempat, ayat ini. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Jubah itu dalam ayat ini memiliki dua pengertian. Pertama, jubah itu adalah pakaian andalan seorang pengemis. Itu pakaian andalan. Kalau dia sudah pakai jubah kotor sekali, kemudian sobek-sobek, kemudian duduk di pinggir jalan dan menedakkan tangan, pasti orang beli. Karena lihat dari pakaian. Coba saudara pakai dasi, pakai jas, duduk di pinggir jalan. Nggak akan orang beli. Kaya, sehat. Tetapi jubah itu pakaian andalan Bartimeus. Dia pakai duduk di pinggir jalan. Sehingga banyak orang datang memberi kepada dia karena melihat jubahnya. Tetapi jubah itu dia tanggalkan ketika Yesus memanggil dia. Andalan itu dia tanggalkan ketika Yesus memanggil dia. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, untuk diselamatkan oleh Tuhan, untuk iman kita bekerja, andalan kita manusia sekalipun hebatnya, tanggalkan, datang pada Yesus. Maka engkau pasti akan menerima keselamatan dari Tuhan. Bisa berkata amin? Jangan andalkan manusia. Tanggalkan segala andalan-andalan kita. Jangan andalkan harta kekayaan. Pada hari keburukan Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 4. Pada hari keburukan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Hari-hari ini keyakinan iman kita kepada Tuhan sedang diuji. Ada banyak orang sedang mengandalkan kekuatannya. Ada banyak orang sedang mengandalkan harta kekayaan. Sekarang harta tidak bisa berbuat apa-apa. Mau ke rumah sakit, tidak ada lagi yang namanya kamar VIP. Karena semua yang kena corona satu barak, podo kamarnya. Tidak bisa lagi dibeli dengan uang. Mau lari ke Singapura, bandara ditutup. Mau pindah kota, bis juga tidak beroperasi. Uang tidak ada artinya. Tetapi Bartimeus tanggalkan andalannya itu. Dia buka, dia lepas. Dia datang kepada Yesus yang menjadi andalannya hanya Yesus. Dan akhirnya dia disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Andalkan Tuhan hari-hari ini. Jangan andalkan pakaian kesombonganmu. Andalkan Tuhan hari-hari ini. Maka saya percaya iman kepercayaan kepada Tuhan itu yang menyelamatkan. Haleluya. Pengertian jubah yang kedua. Jubah pengemis itulah jubah yang kotor. Karena setiap hari dipakai, nggak pernah dicuci. Coba saudara cium baju, saudara pakai 5 hari, baunya seperti apa gitu. Nah ini jubah mungkin sudah bertahun-tahun dia pakai kotor sekali. Kalau mungkin dicuci di kolam ikan, ikan mati semua. Karena terlalu kotor. Tetapi jubah yang kotor itu, ketika dia memenuhi panggilan Yesus, jubah itu dia tanggalkan. Untuk melihat mujizat pertolongan Tuhan. Segala sesuatu yang kotor dalam hidup kita. Perbuatan dosa yang kotor dalam hidup kita. Ditanggalkan. Maka kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Kotor-kotor ditanggalkan oleh Bartimeus. Dia datang kepada Yesus. Penghalang berkat Tuhan. Penghalang keselamatan dari Tuhan karena dosa kita yang kotor. Yesaya berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Karena yang menjadi pemisah engkau dengan Allahmu ialah segala dosamu dan segala kejahatanmu. Ketika kita masih hidup dalam dosa, ketika kita bisa hidup dalam hidup yang kotor, tidak akan melihat pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Makanya Bartimeus tanggalkan jubahnya dan dia datang kepada Yesus untuk mengalami pertolongan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, tanggalkan segala sesuatu yang kotor, yang berbau dosa, maka pasti kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan lagi dong untuk Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, perhatikan ayatnya yang ke-51.
Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Perhatikan, ketika Yesus bertanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, Bartimeus? Jawab Bartimeus, Rabuni, supaya aku melihat. Jawaban dari iman yang sempurna. Memakai iman yang sempurna, Bartimeus tidak berkata, yang penting mata kananku melihat Tuhan, yang penting mata kiriku melihat. Tidak. Tapi dia berkata, Rabuni, supaya aku melihat. Dan mata yang buta sejak lahir, dua mata yang buta sejak lahir dijadikan oleh Tuhan. Karena dia datang dengan iman yang sempurna. Haleluya. Mau melihat pertolongan Tuhan, pembelaan mujizat Tuhan, datang dengan imanmu yang sempurna. Maka saya percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Bisa berkata amin. Yang pertama tadi, buka telinga untuk firman Allah. Dengarin terus firman Tuhan. Jangan dengarkan bisikan-bisikan iblis melalui corona. Yang kedua, datang pada alamat yang tepat. Yang ketiga, tetap berseru kepada Yesus walaupun ada halangan. Yang keempat, lepaskan jubah yang kotor, jubah andalan, jubah yang kotor, dan datang dengan iman yang sempurna. Maka imanmu itulah yang menyelamatkan. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan. Ayo tutup Alkitabmu. Jemaat yang ada di rumah, tutup Alkitabmu, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang saudara berdiri.